Karena orang ini fanatik dan hari itu juga dia bertobat. Diserahin jimat-jimatnya, bakar, dan hari itulah dia pertama kali di gereja seumur hidupnya. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apakah sahabat pernah mendengarkan suara Tuhan? Seperti apa suaranya? Apakah kita bisa mengenalinya? Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian hambanya Evangelis Daud Tony. Suara Tuhan yang didengarkannya berujung kepada seseorang yang sangat fanatik bertobat terima Yesus. Seperti apa kesaksiannya? Ini dia. Nah, ini tentang suara Tuhan. Iya. Kita harus namanya itu taat dengan perintah Tuhan. Iya. Nah, ini ada kisah tentang pertobatan. Iya. Waktu itu saya diundang sama gereja di Cirebon, orang tuanya pendeta Yuda Mayol, Iya. untuk berkhotbah. Gereja sudah menyiapkan penginapan dan pengaturan semuanya. Iya. Nah, di situ ada seorang ibu Kristen. Dia punya suami fanatik, bukan Kristen, dan orang Jawa Timur. Wow. Dan bahasanya model Madura. Oh iya. Orangnya keras sekali. Dan bapak ini suka namanya merpati. Merpati balap. Dan orang kalau di kalangan merpati balap, pasti kenal orang ini. Iya. Nah, dia terkenal dengan ringnya namanya CHO. Dan merpatinya namanya Kayana. Dan terkenal namanya Chongho. Ringnya itu. Dan dia orang yang keras sekali. Iya. Suatu kali dia berkata sama istrinya, dia tahu sejarah hidup saya, bagaimana saya bertobat. Kalau Daud Tony bisa nginep di rumah, bisa ketemu saya, bukan nginep. Kalau Daud Tony bisa ketemu Iya. saya akan ke gereja. Oh iya. Saya tidak tahu kalau bapak ini ngomong gitu. Kan saya ada di Jakarta. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi, Michael? Iya. Waktu itu saya sama istri saya baru menikah. Iya. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Suaranya jelas sekali. Daud, engkau harus menginap di rumah orang ini. Nanti waktu kamu khotbah, sebut nama ini. Iya. Sama pendetanya, dan engkau harus nginap di rumah orang ini. Iya. Saya naik kereta api dari Jakarta Cirebon. Iya. Sampai Cirebon, pendetanya jemput saya. Itu orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Saya ngomong sama hamba Tuhan di situ. Pak Daud nginep di hotel ini. Tidak. Tolong carikan nama orang ini, bahwa saya harus menginap di rumah orang ini. Sesuai suara Tuhan itu. Kaget. Karena orang ini fanatik. Iya, Pak. Dan dia punya istri kan Kristen. Iya. Tapi istrinya ini berdoa sudah bertahun-tahun supaya bapak ini bertobat. Wow. Wow. Waktu itu saya datang, saya nginep di rumahnya. Bapak ini kaget, dan hari itu juga dia bertobat. Wih. Jadi pertobatan itu bukan berdebat, tapi kuasa roh, Iya, amin. kekuatan Tuhan. Amin. Saya tidak buka Alkitab untuk berdebat sama dia, Iya. tidak. Iya. Saya hanya datang nginap rumahnya. Gitu Langsung. bisa bertobat. Diserahin jimat-jimatnya, bakar, dan hari itulah dia pertama kali di gereja seumur hidupnya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya ya. Dan dia Dahsyat. percaya Yesus. Wow. Di situ saya melihat bahwa Wow. pertobatan itu adalah anugerah. Wow. Wow. Sahabat KP mendengar kesaksian hambanya Evangelis Daud Tony membuat saya teringat pengalaman saya dulu waktu di Jawa Timur pelayanan.
Jadi dulu saya itu melayani di sebuah gereja dan saya sering masuk desa keluar desa, bahkan door to door, ya, membangun jembatan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan sampai kepada pemberitaan Injil. Ya, ada yang respon baik, ada juga yang menolak terang-terangan. Karena dia tahu saya Kristen, dia tidak mau terima saya datang. Tapi pada suatu ketika saya merasa digerakkan Tuhan gitu ya, untuk kembali mendatangi desa yang pernah saya lewati. Saya waktu itu naik sepeda ontel ya, masih mahasiswa. Jadi sepeda ontel saya dayung ya. Saya sering begitu masuk desa keluar desa. Dan saya merasa juga dituntun untuk melayangkan pandangan saya ke sebuah rumah. Ya. Begitu saya lihat, tiba-tiba ada seorang bapak ya duduk di depan rumahnya. Lalu saya tergerak untuk mampir begitu. Bapak ini merespon saya dengan baik ya. Jadi singkat cerita, kita sudah membangun hubungan dengan baik beberapa hari ya. Dan saya merasa ini adalah kesempatan untuk menyampaikan Injil. Saya sampaikan Injil kepada dia dan dia respon baik juga. Dan saya tantang untuk terima Yesus, ternyata dia mau membuka hati. Dia merasa orang berdosa dan butuh juru selamat supaya dia diselamatkan. Dan saya kasih Alkitab pada saat itu. Dan dia juga berterima kasih. Tapi Alkitab yang saya kasih waktu itu adalah Alkitab yang perjanjian baru dan beberapa kitab dalam perjanjian lama seperti Mazmur dan Amsal. Seperti itu. Jadi nggak lengkap 66 kitab. Jadi kitab kecil seperti ini. Dan dia baca. Padahal beliau tergolong min juga matanya, tapi dia semangat membaca. Saya sering berkunjung kembali, dia sedang baca Alkitab. Dan akhirnya saya tantang untuk beribadah di gereja. Dan bapak ini merespon positif juga, dan dia datang ke gereja naik sepeda. Ya. Dan saya merasa, wah, ini luar biasa bapak ini. Ya, betul-betul merespon dengan sungguh dan betul-betul mengasihi Kristus begitu. Dan kita sedang jadwalkan untuk pembaptisan, ternyata beliau dipanggil Tuhan. Jadi belum sempat dibaptis, beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya nggak apa-apa, yang penting dia sudah pernah terima Yesus dan betul-betul mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena baptisan tidak menyelamatkan ya. Nah, itu dia. Suara Tuhan menuntun kepada pertobatan. Ya, masih ada kisah-kisah yang lainnya juga yang saya merasa itu Tuhan yang tuntun. Kadang-kadang suara Tuhan yang kita dengar itu sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi, sahabat, kenali suara Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup sahabat. Kalau dia bersuara atau berbicara dengan caranya Tuhan, ya, karena Tuhan berbicara itu zaman sekarang yang paling sering adalah melalui 3 hal. 1, Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan yang berkhotbah. Ya, biasanya Tuhan berbicara seperti itu. Lalu yang kedua, Tuhan juga bisa bicara melalui firman Tuhan yang kita baca sendiri. Lalu yang ketiga, Tuhan bisa juga berbicara melalui hati nurani kita, pikiran kita. Ya, jadi kenali suara Tuhan seperti itu. Nah, hal yang penting saya tangkap dari kesaksian Evangelis Daud Tony ini adalah keselamatan adalah anugerah. Kadang kita nggak nyangka orang yang kita anggap jahat, ya, seperti Evangelis Daud Tony, orang tersebut fanatik sekali, tapi bisa juga terima Yesus, menanggalkan semua jimat-jimatnya.
Ya, di Alkitab juga banyak. Paulus, siapa yang nyangka dia bertobat, ketemu Tuhan di jalan menuju Damsyik. Ya, banyak contoh-contoh lain. Bahkan saya sendiri, kakak saya pernah berkata, engkau tidak akan pernah berubah. Kau adalah penghancur nomor 2 dalam keluarga karena saya nakal sekali. Ya, kalau saya pulang ke rumah, wah, barang-barang berharga pasti diamankan. Kalau nggak diamankan, itu hilang. Ya, nakal sekali, tinggal di jalan-jalan, di terminal, ya. Siapa yang menyangka? Ya, tapi anugerah mengubah seseorang. Bagaimana dengan sahabat? Pasti sahabat juga punya banyak kesaksian, kan? Ya, mungkin anggota keluarga, saudara, teman, tetangga, ya, yang mungkin kita anggap, oh ini nggak bisa berubah, ternyata dia berubah. Itulah anugerah. Anugerah itu adalah pemberian Allah kepada orang yang tidak layak menerimanya, tapi diberikan. Itulah anugerah. Oleh sebab itu, beritakan saja firman kepada setiap orang yang Tuhan gerakkan. Ya, mungkin kepada keluargamu, temanmu, atau siapa saja yang mungkin orang yang kamu benci, silakan. Kalau Tuhan gerakkan, kenapa tidak? Sampaikan firman Tuhan. Barangkali dengan firman yang dia dengar, dia bisa berbalik kepada Tuhan. Itu dia. Jadi jangan menggampangkan konsep keselamatan. Keselamatan itu anugerah, bro. Ya, karena ada yang bilang keselamatan itu harus melakukan A, B, C. Kalau nggak melakukan A, B, C, kamu masuk neraka. Belajar Alkitab dengan baik lagi ya. Belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Melakukan A, B, C itu adalah cara, salah satu atau salah dua, salah tiga media yang bisa mengarahkan orang kepada Kristus. Tapi bukan sebagai syarat harus melakukan A, B, C supaya selamat. Kalau tidak, tidak selamat. Jadi ini yang saya bisa tambahkan, ya, luar biasa sekali. Hambanya Evangelis Daud Tony mendengar suara Tuhan, lalu membawa orang kepada Kristus, bertobat, dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Sahabat mau dengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.